bagaimana inovasi Gema 20 JP ya kalau nggak salah, dan dengan program Goa Carade seperti apa BKPSDM Goa menciptakan ASN cerdas. Dan tentunya di sini sudah hadir, kita tidak usah lama karena saya yakin dari kedua narasumber kita untuk pagi hari ini banyak kesibukan. Oke, sekarang di kesempatan pagi hari ini untuk membahas itu tema kita sudah ada satu narasumber yaitu Bapak Subair Usman SSTP MSc. Beliau adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Goa. Selamat pagi Pak Kaban. Apa kabar? Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lama ya nggak pernah main ke studio lagi. Ya kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan. Ya? Waduh, selamat datang kembali nih Pak Kaban di studio kami. Pasti ada beberapa yang berubah begitu ya. Mungkin dari meja aja ya mungkin yang berubah. Oke, baik. Untuk pagi hari ini juga beliau didampingi oleh Bapak Kabid Mutasi ya, Bapak Aswar. Selamat pagi Pak Aswar. Selamat pagi. Oke, mana nih suaranya? Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Itu dia. Gimana kabar nih Pak Aswar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, dulu di bagian umum ini sangat sibuk sekali. Sekarang ini mengurusi ASN semuanya, Pak Kabid. Betul. Jadi memang prosesnya tahapannya akan ke sana juga. Tahapannya ya. Oke, luar biasa. Dulu waktu baru kenal sama Rewako juga masih di Lurah ya. Lurah. Dan sekarang sudah di Kabid Mutasi BKPSDM Goa. Rasanya sudah long time sekali ya. Iya, sangat lama. Zaman COVID kalau nggak salah. Zaman COVID ya. Oke. Saat itu masih bergelut sama vaksin. Sekarang kita proses update untuk PNS ASN kita di Kabupaten Goa. Oke, luar biasa. Apalagi ada program dari Bapak Kaban, bagaimana mencerdaskan ASN Kabupaten Goa. Nah, langsung saja mungkin Pak Kaban mungkin bisa diceritakan sedikit gitu tentang latar belakang tercetusnya inovasi Gema 20 JP ini gitu seperti apa, dan apa sih sebenarnya yang memotivasi Pak Kaban nih atau BKPSDM untuk membuat satu program yang luar biasa ini. Ya, silakan. Baik, Bung Romi, pada pagi hari ini kami didampingi Pak Kabid Mutasi dan didampingi salah satu pejabat fungsional kami. Untuk inovasi Gema 20 ini merupakan gerakan e-learning mingguan ASN 20 JP melalui sistem pembelajaran terintegrasi Goa Corporate University. Ini lahir karena pada saat ini kami mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 9 tahun 2025. Ini juga setelah kami minta petunjuk ke Ibu Bupati, kami diarahkan untuk bagaimana melihat ASN kita ini memiliki kompetensi. Maka kayak melihat dari program Ibu Bupati, program Ibu Bupati dan visi misi Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Goa. Salah satu program yang kemarin 100 hari yang alhamdulillah sukses itu Goa Carade, program Goa Bersama. Salah satu bagiannya adalah Goa Carade. Oleh karena itu setelah kami minta petunjuk ke Ibu Bupati, maka lahirlah Gema 20 ini, gerakan e-learning mingguan ASN 20 JP. 20 JP, JP-nya apa itu Pak Kaban? 20 jam pelajaran. 20 jam pembelajaran. Jam pembelajaran. Berarti ada ASN ini harus belajar atau bagaimana tiap hari atau bagaimana begitu? Begini Bung Romi. Jadi penasaran saya. Untuk ASN ini kita ada regulasi. Ada regulasi di dalam Perkalan Peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai. Pengembangan kompetensi ASN. Ini sebetulnya seluruh ASN kita yang ada di Indonesia ya, khususnya di lingkup Kabupaten Goa, ASN kita kan ada 2, Bung Romi ya. Ada PNS dan P3K. Seluruh ASN kita berdasarkan aturan ini dia wajib
wajib mengembangkan kompetensinya minimal 20 JP, 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Oke. Ya. Jadi apapun kelas jabatan mereka, baik dia pejabat struktural maupun fungsional maupun pelaksana, dia harus mengikuti 20 JP. Ada yang bertanya 20 JP itu harus bangku kuliah? Tidak harus. 20 JP harus mengikuti pendidikan? Tidak harus. Pendidikan, pelatihan maupun yang lainnya itu bagian daripada peningkatan kompetensi. Jadi kompetensi itu luas, Bung Romi ya. Kompetensi itu luas. Jadi kita juga menyikapi dan selaras dengan visi misi Ibu Bupati dan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati kita, bahwa peningkatan kompetensi ini untuk ASN, insya Allah Ibu Bupati sudah meluncurkan kemarin untuk pemberian beasiswa bagi ASN kita, baik dia dari profesi fungsional guru, fungsional tenaga kesehatan maupun profesi administrasi umum yang memiliki kualifikasi, dan keberhasilan di dalam ukuran kinerja teman-teman ASN. Saya kembali Bung Romi ya di Gema 20 ini, bahwa Gema 20 ini kita integrasikan dalam Goa Corporate University. Ini semua ada payung hukum kita, yaitu Perka BKN nomor 8 tahun 2019 dan Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Ini semua yang kita laksanakan ini insya Allah kita akan integrasikan, dan Gema 20 ini masuk dalam SIMPEK kita. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kabupaten Goa. Jadi akan kelihatan nanti di dalam ini bahwa saya profesi guru, kita ambil contoh guru. Saya profesi guru, saya mengajar di dataran tinggi, contoh Kecamatan Tinggi Moncong. Kebetulan di Tinggi Moncong itu ada grup diskusi FGD. Di FGD itu minimal ada berapa orang berkumpul, 5 sampai dengan 10 orang. Ada pematerinya, dalam hal ini ada narasumbernya. Ada hal positif yang dibicarakan dan mampu dipertanggungjawabkan, itu bisa dinilai. Berapa JP di situ? 1 JPK, 2 JP, 3 JP. Setelah selesai ini akan divalidasi oleh SKPD. Kalau dia guru divalidasi oleh SKPD Dinas Pendidikan, setelah itu dikirim ke kami. Nanti tim kami yang validasi bahwa ini layak untuk mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itulah yang diinput masuk ke dalam SIMPEK kita. SIMPEK, dan di SIMPEK itu ada subbagian Gema 20. Jadi akan kelihatan dalam 1 tahun itu akan kita lakukan monitoring dan evaluasi. Pegawai mana yang sudah menyelesaikan 20 JP? Pegawai mana yang belum? Dan kompetensi apa yang mereka butuhkan sih sebenarnya? Jadi kita akan pemilihan. Tidak mungkin profesi guru kita arahkan untuk melakukan pendidikan maupun dia melaksanakan pelatihan yang kompetensinya tidak sejalan dengan profesinya. Sama dengan nakes, sama dengan teman-teman administrasi. Kita ambil contoh ya, teman-teman yang berada di lingkungan SKPD tertentu. Contoh di kehumasan maupun di keprotokoleran. Apa yang pelatihan apa yang cocok untuk mereka? Ya tentu salah satu pelatihan yang cukup relevan mungkin kita mengambil SKPD-nya mengambil atau fokus group discussion mengambil tema pelatihan yang cocok adalah public speaking. Seperti itu. Itu kita hitung dia berapa JP, siapa pengajarnya, mana sertifikatnya. Itu yang mereka selesaikan dan mengupload dalam aplikasi kami Gema 20 ini yang kita maksud terintegrasi. Iya, terintegrasi secara keseluruhan. Seperti itu mungkin gambaran umum Bung Romi. Jadi ini juga untuk meningkatkan nilai indeks profesional ASN kita. Berarti ada sertifikasi nanti, ASN kita ini akan bersertifikasi, dan ini menjadi acuan mungkin ya, bahwa ketika 20 JP ini tercapai, keluar sertifikasi, dan kita tidak repot lagi mungkin nantinya ya di outputnya nanti mencari orang-orang yang qualified begitu. Ini kan sekarang zaman-zamannya
ini dan ini sertifikasimu mana gitu. Iya betul, ya, kayak gitu betul, mungkin, betul, ya? betul. Ide awalnya mungkin. Iya betul, betul. Jadi memang salah satu yang melatar belakangi ide kita ini, ini pegawai kita ini bagus dong, mumpuni dong. Ya. Nah, kita mau cari di mana kita mau cari nih kualifikasinya, apa yang apa dasar sehingga dia bisa kita naikkan kualifikasi ASN tersebut. Oh, kita tinggal buka Simpek. Oh, kelihatan. Oh, sertifikasi apa yang pernah kita lalui. Oke. Seperti itu. Ini juga Gema 20 ini emang sangat dibutuhkan oleh teman-teman fungsional. Oke. Jadi Bung Romi, kita harus pahami bahwa di saat ini ASN kita itu lebih banyak diduduki oleh pejabat fungsional, tidak lagi pejabat struktural. Makanya di semua SKPD itu yang pejabat strukturalnya hanya sekretaris sama kasubag, sisanya semua fungsional. Fungsional ya. Basis kita basis fungsi, basis fungsi dan basis kompetensi. Nah, ini semua dalam lingkaran, ini semua masuk dalam bagian profesionalisme ASN. Itu akan kita ukur indeks profesionalnya. Walaupun Anda cerdas, Anda apa, mana bentuk kualifikasinya? Iya, betul. Di mana kita mau lihat? Jadi bentuk kualifikasinya kita tinggal buka Simpek. Oh iya tahu. Dia pendidikannya ini, dia selarasnya ini, seperti itu. Wah, luar biasa nih kalau begini ya programnya 20 CP ini. Berarti ini mendorong seluruh ASN di Kabupaten Goa ini kan cerdas-cerdas begitu ya. Berarti semakin cerdas lagi begitu dan bersertifikasi ya artinya. Oke. Baik, pendengar untuk Anda yang bergabung semakin seru kebersamaan kita. Yang mau bergabung di sini silakan langsung saja telepon kemari di 081 445 1004 atau boleh komentar di streaming dan juga di WhatsApp kita. Ada yang sudah bergabung nih Pak Kaban, mungkin langsung saja mungkin ya karena mengingat waktu juga semakin tidak terasa. Yang mau bergabung silahkan ya langsung saja. Semakin ramai nih kebersamaan kita. Untuk WhatsApp sebentar ditelepon dulu kita handle. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Romi. Ya, Pak Rahman di Palangga, pendengar setia kita nih. Terima kasih, Bung Romi. Ya, silakan ya Pak Kaban. Dengan Pak siapa narasumbernya Pak Romi? Kaban BKPSDM Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bung Romi, saya langsung saja barangkali sangat menarik apa yang dipaparkan atau diulas tadi Pak Kaban terkait Gema 20. Cuma barangkali di sini masih perlu juga ada semacam kalau menurut saya yang awam ini Pak Kaban ini perlu ada penguatan barangkali Pak Kaban untuk suksesnya Gema 20 ini. Karena terkadang itu dalam suatu instansi atau OPD misalnya itu biasa rata-rata ada pegawai yang kalau ada peningkatan kompetensi itu saja yang diutus atau dikirim. Sementara ada juga pegawai yang hampir tidak pernah sama sekali diutus untuk peningkatan kompetensinya. Kira-kira bagaimana upaya dari BKPSDM Goa ini supaya apa yang menjadi pemerataan dan keadilan itu ya bisa diterapkan di setiap SKPD. Jangan yang dikirim untuk misalnya pelatihan itu saja. Sementara ada pegawai lain yang tidak dilirik sama sekali. Ya saya kira untuk sementara dari Pak Kaban, Bung Romi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman di Palangga, terima kasih sekali untuk atensi Anda. Untuk yang sudah WhatsApp sebentar ya, kita jawab dulu satu-satu. Mungkin langsung saja ke Pak Rahman ini Pak Kaban. Makasih Bung Romi. Iya. Makasih banyak Pak Rahman atas masukannya. Ini cukup menarik. Memang di inovasi kami ini sekaitan dengan pelatihan kepemimpinan nasional. Pak Rahman, kami catat Pak masukan. Di setiap di Gema 20 ini kita awali dari AKD. Kalau dulu namanya AKD. Analisis kebutuhan diklat. Analisis kebutuhan diklat. Kalau sekarang diklat kan sudah tidak dipakai lagi Bung Romi. Sudah harusnya itu terpisah. Pendidikan lain sendiri, pelatihan lain sendiri. Jadi di setiap OPD itu akan keluar
analisis kebutuhan pelatihannya apa, dia kelas jabatannya apa. Iya, mungkin yang dia maksud Pak Rahman selama ini ada pegawai-pegawai kita setiap ada pelatihan peningkatan kompetensi hanya itu aja yang dikirim, itu ada dikirim. Insya Allah dengan Gemah 20 ini akan kelihatan, akan kelihatan. Ada pemilahan, memang sesuai dengan petunjuk Ibu Bupati, Ibu Bupati selalu menekankan kepada kita kinerja. Kinerja itu luas, kinerja itu luas. Harus kelihatan, harus fair dong, harus fair. Jadi jangan lagi ada teman-teman, kami akan kontrol lewat simpek kami. Ini teman-teman, kok dia habis mengikuti peningkatan kompetensi lewat pelatihan ini, kenapa dia yang terkirim? Gitu. Oh, rupanya selaras dengan kesarjanaannya, selaras dengan atau kan selaras dengan tupoksinya. Lewat Gemah 20 ini insya Allah kami akan kontrol. Karena ini Gemah 20 ini bukan program jangka pendek, Bung Romi. Ini menjadi untuk 2 bulan awal ini, insya Allah bulan depan akan kami sudah minta juga mohon kesediaan Ibu Bupati untuk meluncing Gemah 20, insya Allah di awal September. Setelah itu masuk ke jangka menengah. Tentulah kami sangat bersyukur dan berterima kasih dengan masukan Pak Rahman ini menjadi bagian daripada perbaikan-perbaikan di kami di BKPSDM. ASN kita loh sekarang sudah ada 8 ribuan, termasuk P3K, termasuk P3K. Ngontrolnya ini memang sedikit, apalagi sesuai dengan informasi dari Pak Rahman tadi bahwa di SKPD kita ya sedikit mungkin mau dilakukan penyegaran lah. Ini melalui aplikasi e-kinerja akan terbaca di dalam. Yang banyak belum dilakukan oleh teman-teman SKPD adalah dialog kinerja. Dialog kinerja ini yang nantinya akan keluar seperti yang disampaikan Pak Rahman. Oh, pimpinan SKPD harus terbuka dong dengan teman-teman staf. Oh, inilah terbelakangnya apa? Anda sudah ikuti pelatihan ini, ganti lagi dengan yang lain gitu. Cuma sekali lagi kita tetap merujuk pada dokumen-dokumen, analisis kebutuhan pelatihan, kebutuhan pendidikan di SKPD itu yang kita perbaharui setiap tahun. Ini insya Allah kami launching melakukan inovasi Gemah 20. Mudah-mudahan dengan dukungan termasuk dukungan Pak Rahman, kami bisa menyelesaikan ini pemilahan. Sekali lagi ya dengan situasi saat ini Gemah 20 tidak harus pegawai kita, ASN kita tidak harus datang ke tempat, Pak Bung Romi ya. Betul. Lewat podcast ini juga Rewako juga ini masuk 2 JP loh. Masuk 2 JP. Iya. Saya sebagai narasumber ya. Sebagai narasumber itu saya sudah bisa hitung. Iya, menjadi 2 JP, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, masukan dari Pak Rahman itu kan akan kami catat. Itu bisa jadi 2 JP. Jadi pembelajaran ASN itu udah harus duduk di bangku kuliah dong. Oke. Fokus grup diskusi, teman-teman nakes, teman-teman pendidik yang dikoordinir oleh contoh perkumpulan bidan, memanggil satu pembicara, dia online aja. Makanya kami ambil angkat itu e-learning. E-learning bisa dipertanggungjawabkan. Berarti pertanggungjawabannya foto, video begitu masuk di Simpek begitu ya. Terus dia harus lahir dalam bentuk sertifikat. Siapa yang menanggung jawab itu kegiatan? Kan sekarang serba digitalisasi. Betul. Iya, sekali lagi saya bersyukur ini masukannya Pak Rahman dan kami didampingi sama Pak Kabid kami dan salah satu pejabat fungsional Ibu Mega, insya Allah kita catat. Ini luar biasa. Pemerataan pasti ada ya. Mungkin ada sedikit dari Pak Kabid mungkin, silakan Pak Kabid. Kalau saya paling mengamini saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Kaban. Intinya semangatnya ini kan lahir dari bagian yang tidak terlepas dari program pemerintah Kabupaten Goa yaitu Goa Carade. Nah, ke depan ASN kan memang dituntut untuk lebih kompetitif dengan kualitas dan kompetensi yang dimiliki. Semangat yang disampaikan oleh Pak Kaban melalui Gemah 20 JP tentu menjadi tantangan sekaligus harapan bagi seluruh teman-teman ASN. Juga tadi pertanyaan Pak Rahman tentu menjadi bagian dan menjawab pertanyaan Pak Rahman adalah dengan lahirnya Gemah 20 JP ini adalah tidak ada lagi
pemilahan di ASN, artinya seluruh ASN mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti pendidikan, pelatihan baik melalui media e-learning, melalui diskusi forum, diskusi kelompok, dan lain-lain. Artinya semakin banyak wadah, semakin luas wadahnya, seluruh ASN bisa belajar bersama. Dan ini semangatnya adalah untuk kita semua, seluruh ASN untuk tumbuh bersama dengan kompetensi dan kualitas sejalan dengan regulasi yang sudah ditetapkan tadi, minimal 20 JP. 20 JP, wah luar biasa ini. Semua ASN kalau misalnya ada pertemuan dan ada dialog, apalagi seperti ini, dapat 2 JP dong ya. Iya, 2 JP kali banyak, wah sampai 20 JP dapat sertifikat dong. Dan semangat Gema ini juga Bung Romi, itu bukan sekedar menitik beratkan pada kewajiban bagi ASN untuk 20 JP, tapi lebih menekankan pada budaya belajar. Jadi ASN sekarang sudah seharusnya untuk ikut semua belajar, mengupgrade diri. Betul. Saya sepanjang diskusi ini ikut mempelajari 20 JP-nya Pak Kaban lewat ChatGPT. Iya. Jadi sambil belajar saya juga belajar lagi untuk mengupdate. Termasuk pertanyaan Pak Rahman tadi, saya lihat di ChatGPT dan itu menjadi menambah inspirasi, menambah hasanah berpikir kita. Artinya kan kita bisa belajar di mana saja sekarang. Ini luar biasa sekali. Ini mungkin yang selaras dengan ini ya Pak Kaban ya, dengan aturan pusat kerja di mana saja mungkin ya. Ini bisa jadi. Betul Bung Rami. Jadi dia ada orang mengistilahkan work from anywhere. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi pelayanan kepada masyarakat di Astacita Bapak Presiden itu kita memberikan pelayanan yang terbaik ke masyarakat. Sekarang di ruang-ruang mana sih yang kita terkendala? Betul. Tempat mana yang di Indonesia ini yang ada blank spot? Saya kira sudah sangat jarang. Kecuali mungkin kalau di tengah laut ya. Di tengah laut. Itu pelayanan kita kan, tanda tangan kita di Kabupaten Goa juga sudah elektronik. Sertifikasi sudah elektronik. Pelayanan kepada masyarakat juga sudah elektronik. Jadi sepertinya kendala-kendala itu kami berpikir insya Allah walaupun masih ada kekurangan-kekurangan, masih ada kendala di sana sini, ya tentulah selalu Ibu Bupati Pak Wabub menyampaikan Goa bersama, mari kita sama-sama lihat ini. Tetaplah kita optimis. Iya, pelayanan ASN kita sudah berubah frame-nya. Dari frame masa lalu sampai frame sekarang. Frame sekarang kan ASN kita wajib melayani. Wajib melayani. Minimal lah. Kalau tidak mampu memberikan sesuatu yang ini kepada masyarakat, ya minimal senyumnya harus bagus dong kalau ASN ya. Terima masyarakat harus bagus, minimal itu dulu loh. Betul. Ini menciptakan ASN Goa khususnya ya menjadi lebih cerdas. Artinya menciptakan kerja dan mendapatkan JP begitu, jam pelajaran. Jam pelajaran. Ini luar biasa sekali, dan apa yang dilakukan ASN ini tidak ada lagi mungkin yang duduk gosip-gosipan begitu ya. Ya seharusnya begitu. Seharusnya seperti itu. Ada anggapan bahwa seperti itu ya. Iya betul. Di zaman dulu. Sekarang ini sudah tidak ada lagi, dengan adanya Gema 20 JP ini bisa terpantau, dan ini bisa satu program yang bisa mendongkrak sih sebenarnya dari cerdas semakin cerdas lagi nih. Betul. Pegawai Kabupaten Goa. Oke, kita ke line WhatsApp, ini sudah ada yang bergabung. Terima kasih buat Ibu Sumi. Ibu Sumi di Sudiang nih, Makassar ya. Oke, bagaimana Gema 20 JP Pak? Ini katanya berada dari program pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada sebelumnya begitu. Pasti sebelumnya ada ya. Apa nilai tambah yang ditawarkan katanya? Ya. Dari Ibu Sumi ya, Bung Romi ya. Di Sudiang nih. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas atensi Ibu Sumi sudah mau berbagi dengan kita pada pagi hari ini. Pengembangan kompetensi ini memang sudah lama ada. Ya. Cuma yang kita lakukan inovasi saat ini itu seiring perkembangan dan perubahan regulasi. Perkembangan dan regulasi. Kalau dulunya harus klasikal, istilahnya itu klasikal, kita face to face. Nah, dengan Gema 20 ini e-learning. E-learning masuk, klasikal masuk. Ini kami juga menselaraskan dengan perkalan. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa ada namanya paguyuban kepegawaian. Paguyuban kepegawaian itu isinya di dalam adalah Kementerian Pan-RB, BKN,
LAN. Ini paguyuban kepegawaian. Mereka yang mengurusi kepegawaian. Jadi kepegawaian kita ini luas. Iya. Jadi kompetensi itu luas, Bung Romi. Menyikapi pertanyaan dari Sudi yang ini cukup jauh ini. Tapi ini kan menjadi masukan juga bagi kami. Kompetensi itu luas, profesionalisme ASN itu luas. Satu frame yang harus kita pahami bahwa tidak semua tidak semua ASN mampu menguasai beberapa talenta sekaligus. Ya, betul. Iya. Jadi tools kami ini sangat terbuka. Sebenarnya tools ini sangat luas. Nah, sekarang pertanyaannya apa inovasinya sih sebenarnya Gema 20 ini? Gema 20 kita jadikan salah satu sub bagian dari Simpek kita. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Jadi pimpinan dalam hal ini PPK, kita di Kabupaten Goa, Ibu Bupati dalam menilai kinerja aparatnya kan tinggal Pak Kaban, buka Simpek. Buka Simpek di Pampang aja Simpek kelihatan Ibu Bupati. Oh ini pegawai kita malas ikut pelatihan. Padahal sarana sudah banyak, webinar banyak loh. Betul. Sekarang kami tantang, kita ambil contoh ya SKPD, Kominfo. Ya. Apa kompetensi Kominfo? Mana pembagian? Kita tinggal buka Simpek Dinas Kominfo. Mana pembagian? Siapa yang sudah melalui pelatihan kehumasan kah? Ke protokoleran kah? Atau apa di Kominfo? Mana yang pernah mengikuti pelatihan jurnalis? Betul. Itu kan harus kelihatan, Bung Roy. Betul. Jadi yang muncul nantinya lewat aplikasi kami ini akan kelihatan, pimpinan akan melihat yang mana direct match dan direct place. Iya, yang mana sih orang yang sesuai kompetensi. Ini luar biasa ya. Iya, janganlah kita ya guyon sedikit ya. Masa iya dong tukang batu mau diajar jadi tukang kayu. Walaupun masuk tapi pastikan ada kekurangan-kekurangan. Betul. Iya. Minimalisir lah kekurangan itu. Oke, luar biasa ini. Saya sudah membayangkan ke depan. Belum saja di launching ini pasti sudah ada beberapa. Ini selaras dengan ada yang masuk dari 081 355 sekian katanya dalam proses implementasinya Gema 20 JP ini gitu. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Ini kan baru mau di launching. Tapi ada bayangan lah mungkin apa sih tantangan? Betul Bung Romi. Pasti ada lah gitu ya. Ada. Jadi Bung Romi, Bapak Ibu sekalian pendengar Rewak FM yang kami banggakan, hari ini memang sedianya kami turun full tim. Jadi tim kerja kami itu di BKPSDM ada 4 bidang. Ada 4 bidang. Bidang mutasi, bidang pengembangan, bidang pengadaan maupun bidang kinerja. Ini included semua. Ini semua include, kita mengawal visi misi Bapak Presiden dan visi misi Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati melalui ASN kita. Jadi kita ambil contoh gini lah. Visi misi Ibu Bupati. Bu Bupati mau Goa Carade. Ibu Bupati launching visi misi Ibu Bupati Goa Carade. Apa isinya Goa Carade? Di mana BKPSD mensupport itu? Salah satu cara kami mensupport Goa Carade itu menyajikan data ASN kita ke Ibu Bupati. Ini izin Ibu Bupati. Ini untuk para guru-guru kita yang sudah hafiz kah? Yang sudah qualified S1, S2. Betul. Dia ini mengkhususkan bidang mata pelajaran matematika. Kita buka lagi datanya. Kayak minta lagi di bidang kami, di bidang pengadaan dan data. Sekolah mana yang butuh ini? Kualifikasinya. Maka ditempatkanlah dia di sana. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh kecil dari pemilihan. Jadi di Simpek akan kelihatan umurnya. Yang sesuai dengan pertanyaan dan masukan dari para pendengar radio Rewak FM. Seperti itu.
Ya tentu kami di lahir Gema 20 ini karena kebetulan kami diamanahkan dan ditugaskan oleh Ibu Bupati mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional. Oke, baik, ini luar biasa sekali. Saya sudah semakin terbuka pikiran saya dan saya yakin pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ini juga pasti sudah semakin ini, dan saya yakin banyak ASN juga yang sudah memonitoring sekarang ini. Ayo kita berlomba-lomba dan saya akan tunggu nih kalau misalnya Pak Kaban udah launching, saya pengen tunggu testimoni dari orang-orang yang yang mengikuti program ini pastinya nanti. Betul, saya akan wawancara nanti. betul. Jadi Bung Romi kemarin kayak kita belum launching, baru ini kan masih tahap sosialisasi Bung Romi ya, Bung Romi ya. Jadi kebetulan insya Allah 1-2 hari kami akan ketemu dengan Kadis Pendidikan, termasuk dengan Direktur Rumah Sakit. Kami sudah sampaikan beliau mensupport karena ini mereka tidak bisa naik apalagi fungsional, ya, betul. dan tidak bisa naik golongannya, dan tidak bisa mengupgrade golongan maupun hak mereka sebagai ASN manakala tidak memenuhi 20 JP. Ya, oke. Pejabat fungsional itu seperti itu. Ya dong. Pejabat fungsional basis utamanya Anda menjadi pejabat fungsional karena fungsi dan profesionalisme Anda dibutuhkan di SKPD itu. Untuk apa? Untuk melayani masyarakat. Nah, itu menurut. Oke. Ini luar biasa sekali ini. Baik. Dan tidak terasa pendengar, untuk hari ini luar biasa sekali dari program ini. Mudah-mudahan bisa lancar begitu ya Pak Kaban. Amin. Jangan lupa Rewako untuk bisa meliput nantinya untuk program ininya nanti. Siap. Ini, dan saya mau menunggu ketika ini sudah jalan, dan ini pasti semakin banyak ASN kita tertarik karena ini akan ada pemerataan nantinya begitu. Betul, ya. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin tidak terasa waktu juga sudah hampir habis 5 menit lagi. Dan memang banyak saya rasa ada yang berkomentar di live streaming kita. Ini programnya kayaknya Goa Carade, Goa hebat. Terima kasih. Kemudian mudah-mudahan program ini bisa selaras dengan Goa Carade katanya ada. Amin. Dari siapa ini? Pak Nurdin di Kalisong ya. Kemudian ada yang lebih jauh dari Pangkep, ini katanya program ini luar biasa. Mari kita dukung katanya. Ada pemerataan di sini. Amin. Oke. Baik, terima kasih sekali. Mungkin ada sedikit pesan-pesan dari Pak Kabit nih sebelum kita ke silakan, Pak Kabit. Ya. Mungkin sedikit. Gema 20 JP ini menjadi harapan bagi seluruh ASN untuk bisa mengembangkan. Dan rasanya ini bagian yang sudah sangat holistik, dan di kami di bidang mutasi dan kepangkatan tentu sejalan juga. Sekarang semangatnya adalah manajemen talenta. Kita mendukung meritokrasi. Nah, melalui Gema 20 JP ini, ASN yang konsisten belajar dan mengumpulkan kompetensi bisa menjadi bukti objektif untuk promosi atau penugasan berbasis prestasi, bukan lagi berbasis kedekatan dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi pipeline bagi talenta unggul. Dengan budaya belajar berkelanjutan, Goa bisa menyiapkan kader ASN unggul untuk mengisi posisi strategis di masa depan. Dan tentu ini sejalan dengan visi pemerintah Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Sejalan dengan program Goa Carade, talenta unggul yang lahir dari Gema 20 JP ini Bang Romi adalah ASN yang kuat secara pengetahuan, tangguh menghadapi tantangan dan bermartabat dalam pelayanan publik. Sehingga ini tentu sejalan dengan seluruh program-program yang ada, dan mari kita sama-sama dukung dan jadikan Gema 20 JP ASN itu bukan berkewajiban, tapi ini adalah budaya kita untuk terus belajar dan mengupgrade diri. Terima kasih. Oke, luar biasa nih Pak Kabit Mutasi. Sudah sukses saya. Ya, sudah terwakili sama Pak Kabit. Sudah terwakili ya? Iya. Mungkin sedikit kata-kata mungkin Pak Kabit. Baik, Bung Romi, yang pertama closing yaitu statement gitu ya. closing statement ya, betul. Gema 20 itu suksesnya kami manakala tim kami mampu menyampaikan apa itu Gema 20 seperti Pak Kabit. Gitu. Saya mau closing statement satu. Terakhir Bung Romi ya, untuk radio para pendengar Rewako FM. Makasih banyak masukan, saran dan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi catatan dan perbaikan bagi kami. Gema 20 menciptakan ASN cerdas, hati damai,
bersama Gema 20. Oke, luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid Mutasi. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga Pak Kaban. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali. Saya yakin apa yang kita sudah dapatkan di sini sudah membuka pikiran kita bahwa bagaimana menciptakan ASN ini. Mudah-mudahan ini dimulai dari Goa untuk Indonesia, begitu ya. Insya Allah. Amin, amin, amin. Contoh buat ASN Kabupaten Goa yang cerdas semakin cerdas lagi. Amin. Terima kasih sebelumnya dan akhirnya dari Jalan Ali Malombasang Sungai Minasa Kabupaten Goa, saya Romi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.